Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita, kuliah kesehatan dan gizi anak. Pada topik aku anak katanya ya. Pada topik selanjutnya yaitu penanganan pertama pada anak yang sakit. Oke, untuk capaian pembelajaran kali ini kita akan membicarakan tentang 6 topik sakit pada anak. Yang pertama adalah ketika anak demam, mimisan, pingsan, tersedak, terkilir, dan luka, gitu ya. Oke, mungkin dari beberapa kalian akan sangat sering mengalami ini di waktu kecil. Mungkin ada yang sering demam, ada yang mimisan, ada yang pingsan. Pernah pingsan mungkin karena apa? Kalau pingsan tuh berarti karena apa? Karena kurang makan mungkin ya, tersedak, terkilir, dan mengalami luka. Oke, baiklah. Kita akan masuk ke materi kita yang pertama, yaitu sebelum kita membahas tentang penyakit-penyakit yang saya sebutkan di atas, kita akan membahas tentang isi kotak P3K atau kotak pertolongan pertama pada kecelakaan yang harus dimiliki oleh setiap PAUD ya, setiap PAUD. Oke. Yang pertama yaitu penghilang rasa sakit. Ini ada acetaminophen, kemudian juga ada asam mefenamat, kemudian juga ada beberapa obat-obat lainnya ya, baik yang merupakan cairan maupun supositoria atau obat yang dimasukkan ke dalam dubur. Oke, selanjutnya yang kedua adalah plester perekat medis gitu. Jadi ada plester perekat medis tuh bentuknya kayak gini ya. Ini saya perbesar aja gambar saya sedikit di sini. Nah, nih seperti ini. Jadi ini ada micropore namanya. Ini surgical tape. Jadi ini untuk operasi ya. Jadi dia sangat lengket di kulit. Dan jika dia dicabut maka kulit tidak sakit gitu ya. Ini contohnya di sini. Nah, yang harus dimiliki itu yang plester seperti ini. Jadi kalau dicabut itu tidak sakit ke kulit ya. Kemudian ada juga kain penyeka beralkohol. Jadi bisa kain penyekanya sendiri atau alkoholnya sendiri, atau bisa satu rangkaian. Kemudian ada salep antibiotik, ada gentamisin, ada semisetin dan lain sebagainya. Pokoknya antibiotik dia. Kemudian ada larutan antiseptik, bisa pakai betadine, hibiclins. Pokoknya dia yang antiseptik. Kemudian plester luka kayak betadine gitu kan. Betadine. Plester luka itu Hansaplast ya, plester. Jadi bentuknya plester. Hansaplast dan lain sebagainya. Saya nggak di endorse jadi saya lupa nggak apa-apa kan. Kapas berbentuk bola kecil, jadi kapasnya bulat-bulat gitu. Dan pemoles berujung kapas atau biasa kita bilangnya cotton bud. Kemudian ada knuckle bandage atau dia perban yang berbentuk kupu-kupu. Yang selanjutnya ada lampu senter yang harus disiapkan di P3K. Lampu senter, kantong es instan. Ini biasanya kantong esnya ini itu isinya itu kayak gel gitu. Jadi kalau pas dimasukkan dia akan cepat sekali untuk membeku. Kemudian ada cangkir sendok obat, penetes atau cangkir sendok obat, ada penetes obat yang telah dikalibrasi ketepatannya. Ada aspirator hidung, ada gunting yang ujungnya tumpul, ada termometer, nih seperti ini termometer, dan ada alat penekan lidah, juga alat penjepit atau pinset. Kemudian selanjutnya kalau yang obat-obatan atau yang habis pakai ada sirup IPK. Itu sirup untuk merangsang muntah gitu ya, merangsang muntah kalau ada anak yang keracunan, dia makan sesuatu yang berbahaya misalkan, kemudian dia tidak sadarkan diri atau hampir tidak sadarkan diri, bisa diminumi sirup IPK ini. H2O2 atau hidrogen peroksida itu untuk mencegah adanya ini ya, kontaminasi bakteri ya. Obat tetes hidung yang mengandung garam. Kemudian ada paracetamol untuk menurun panas, dan minyak aromaterapi. Minyak aromaterapinya bisa pakai kayu putih atau bisa pakai yang fresh kayak gini ya, yang biasa kita pakai di rumah juga. Kemudian ini kotak P3K-nya saya. Oke, selain kotak P3K yang pendidik PAUD atau kalian itu harusnya juga menguasai tindakan sederhana pada pertolongan pertama saat kecelakaan terjadi. Oleh karena itu kita bahas sedikit tentang
6 penyakit tadi ya, bukan 6 gejala penyakit tadi. Oke, yang pertama adalah penanganan demam. Kayaknya ini 0 semua deh nanti angkanya di sini ya, maaf ya. Ini kayaknya settingan sama laptop sama HP itu beda. Oke, penanganan demam. Nah, saat anak mengalami demam, itu orang tua harus memperhatikan aktivitasnya anak secara umum. Apakah dia masih bermain, apakah dia masih enak makan, masih enak minum, dan perhatikan buang air besar, buang air kecil maupun buang air besarnya. Terutama untuk buang air kecilnya, dia sehari itu minimal ya maksimal lah ya. Maksudnya tuh 3-4 jam tuh dia ke kamar mandi gitu loh. Dia kencing gitu. Nah, kalau sudah kurang dari itu berarti ada indikasi dia dehidrasi. Nah, cara mengetahui demam anak itu yang pertama, sini nak. Yang pertama adalah meraba dahinya. Apakah samakan dengan suhu tubuh kita? Apakah berbeda atau lebih tinggi atau tidak? Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan termometer. Termometer ini ya. Termometer ini berfungsi untuk mengetahui secara pasti bagaimana atau berapa suhu anak ini. Nah, cara memakainya, ini termometer digital. Yang pertama adalah buka dari bungkusnya ya. Terus habis itu tekan tombol power. Oke, powernya. Nah, terus habis itu dimasukkan ke ketiaknya anak. Nih ya, dikempit gini. Oke, biarkan sampai dia berbunyi. Nah, selain itu pencegahan demam ini, penanganan demam itu juga bisa dengan kompres air hangat atau tepid sponging. Jadi tepid ini kompres atau tepid sponging ini dengan air hangat. Jadi bukan dengan air dingin ya, malah dengan air hangat. Kegunaannya adalah dia untuk sabar ya. Dia agar otak atau hipotalamus kita itu mengetahui bahwa suhu kita itu sedang panas, sehingga suhu si anak ya, sehingga si hipotalamus akan menurunkan panas yang ada di tubuhnya. Ini masih berjalan terus, nggak bisa kelihatan ya. Kemudian penggunaan kompres air hangat itu di lipatan ketiak sini atau di selangkangan selama 10-15 menit. Kemudian diganti lagi, dikompres lagi dengan air hangat. Pastikan hangat aja ya, jangan panas. Kalau panas nggak nyaman juga. Ya, jadi prosesnya itu nanti panasnya keluar dari pori-pori kulit melalui proses penguapan. Belum berhenti juga ya, lama ya. Oke. Untuk penanganan demam anak ini, itu yang pertama mandikan anak dengan air hangat. Kemudian jika memungkinkan anak untuk menghirup udara panas. Jadi ketika dia mandi itu ada kemungkinan anaknya bisa dihirupkan udara panas yang dia pakai mandi enggak? Kalau bisa, dan itu dapat memperlancar efek pernafasannya. Jadi memperlancar pernafasannya. Selain itu air hangat juga bisa menjadikan badan menjadi rileks. Kok belum bunyi nak? Nah, kemudian setelah habis dimandikan, kenakanlah pakaian yang nyaman pada anak yang sedang demam. Baju berbahan tipis seperti katun tipis, kemudian kaos tipis itu tidak masalah. Jadi jangan dia dipakaikan jaket tebal dan lain sebagainya, karena itu akan menutup pori-pori yang ada di kulit sang anak ini dan panasnya nggak turun-turun malahan. Dan yang ketiga adalah berikan anak cukup asupan cairan seperti, nah ini ya. Dan, sudah terbunyi dia 36,3. Yeay, kamu normal sayang. Oke, silakan. Oke. Setelah itu, berikan anak cukup asupan cairan seperti susu formula, air putih agar tidak terjadi dehidrasi. Dia maunya apa, asupan airnya seperti apa, kasih. Penggunaan obat-obat terutama pereda demam harus memperhatikan dosis pada anak. Nah, sebenarnya penggunaan paracetamol dan lain sebagainya itu ada indikasinya ya. Jika dia lebih dari 2 hari demamnya, baru sebenarnya dokter yang di luar negeri itu baru memberikan obat penurun panas. Tapi kalau di sini kayaknya nggak sabaran ya, semuanya langsung dikasih obat penurun panas gitu. Sebenarnya anak tuh bisa lebih bisa mengatur dirinya sendiri gitu untuk untuk menurunkan panasnya dia.
Nah, ini yang harus diwaspadai. Jika anak demam, kemudian ada tanda-tanda lain seperti satu, disertai tidak nafsu makan, anaknya terlihat lesu, tidak responsif, memiliki ruam pada bagian tubuh lain, misalkan benturan dan lain sebagainya, ruam tandanya, maka kemudian ada diikuti dengan muntah atau diare. Muntah dan diare juga bisa. Mereka jadi uring-uringan saat tidur, nafas anak sesak atau berbunyi yang gitu loh. Nah itu maka itu harus diwaspadai. Terlihat tanda-tanda dehidrasi dan anak mengalami kejang itu ya seperti yang di gambar ini ya, tonic fase atau clonic fase. Jadi ada dua jenis apa? Oke. Terus kemudian selanjutnya penanganan pada yang kedua adalah penanganan pada mimisan. Mimisan ini biasanya penyebabnya adalah kondisi lingkungan yang dingin, terlalu panas atau kering, kemudian adanya penyakit tertentu seperti tumor pada hidung, sinusitis atau hemofilia. Kemudian juga kadang ada cedera hidung dia habis jatuh atau dia habis kecelakaan atau dia pas flu terus ingusnya terlalu kencang ya kan. Gitu loh, habis itu luka mimisan atau mengorak hidung terlalu keras juga bisa. Penyebab lainnya yaitu bentuk hidungnya bengkok atau dia habis operasi hidung. Jarang ya anak kecil operasi hidung, atau menggunakan narkoba atau alkohol. It's so rare. Jadi yang sangat sering adalah 3 tadi ya. Nah, penanganan mimisannya pada anak itu sendiri, yang pertama adalah dudukkan anak dan condongkan badannya ke depan. Gini, condongkan badannya ke depan. Kemudian ambil tisu. Itu nggak baik. Bentar ya. Oke, nggak usah aja deh. Oke ya, pokoknya ambil tisu, kemudian jangan disumpalkan ya, iniin aja, diginiin di depannya sini. Ini contoh yang salah, ini penyumpalan. Mana tadi? Oh ya, ini. Terus kemudian hentikan pendarahan dengan menekan. Ya, ini benar tekanannya dengan menekan perlahan bagian bawah tulang hidung dengan ibu jari dan telunjuk jari secara lembut seperti ini. Gini ya. Jadi tadi condongkan badan ke depan, terus dipegang gini pelan. Kemudian diusap kain tisu yang kotor-kotor ya, biar anaknya nggak takut juga. Nah, itu ditekan gini selama kurang lebih ya 5-10 menitan. Kemudian jika mimisan tidak berhenti atau tidak kunjung berhenti selama lebih dari 20 menit, maka bawalah ke dokter karena mungkin ada sesuatu yang lain selain hanya dari kondisi lingkungan atau kecelakaan. Biasanya kalau anak-anak lari-lari terus kemudian ada dia lari di tengah terik matahari gitu kan, terus abis itu datang ke kita langsung der gitu kan, mimisan. Selanjutnya adalah penanganan pingsan pada anak. Penyebab pingsan pada anak itu yang pertama ada hipoglikemia atau kekurangan gula. Intinya dia kelaparan lah ya, kekurangan gula. Terus ada gangguan jantung, ada serangan panik, gangguan elektrolit, dan penurunan tekanan darah secara drastis. Misalkan dia ada dehidrasi saat upacara dan lain sebagainya ya, itu bisa mengakibatkan dia pingsan tiba-tiba. Gejala awal sebelum pingsan itu dia biasanya menguap, kemudian ada rasa mual, ada keringat dingin, jantungnya berdebar kencang, dan pandangan kabur. Ini bukan lagi mau ketemu sama pacar, bukan ya, jantungnya berdebar-debar tuh ngerti sendiri lah kalau mau pingsan tuh kayak gitu ya. Udah ada yang belum pernah pingsan enggak? Kemudian pucat, bukan lingkung ya, ini linglung, dan telinganya berdenging ya, biasanya kayak gitu. Bentar lagi dia gitu kehilangan kesadaran. Nah, bagaimana caranya untuk penanganannya? Yang pertama adalah tempatkan anak pada ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan bergerombol di sekitarnya. Jadi boleh di bawah pohon, boleh di ruangan tertentu, tapi asalkan sirkulasinya baik, sirkulasi udaranya baik. Jadi pas pingsan itu tidak boleh langsung dikerumunin, apalagi habis kerumunin mereka bernafas semua di sekitarnya, akhirnya dia nggak dapat oksigen yang mencukupi, itu nggak bagus. Kemudian segera survei anggota tubuhnya, pastikan tidak ada sengatan atau gigitan hewan beracun. Misalnya tangannya ada ininya kah, bekas luka atau bekas gigitan dan lain sebagainya, kakinya terutama dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena pingsan karena racun itu juga bisa. Kenapa sayang?
Oh iya, itu kaki. Posisikan anak dengan kepala miring, boleh miring ke kanan, boleh miring ke kiri. Yang penting dia diposisikan miring supaya oksigennya cepat mengalir ke otak. Percikan air atau beri minyak aromaterapi. Kemudian tinggikan kaki anak seperti yang digambar ini ya. Dia ditinggikan, jadi darah akan cepat mengalir ke otak. Kemudian longgarkan baju dan ikat pinggangnya, dilonggarkan, dilepas gini ya, ikatannya dilepas. Terus jangan menggerak-gerakkan anak, "Hei, bangun, bangun," gitu, jangan. Diam aja, tenang. Nah, kipasin dia gitu kan, berikan air minum yang hangat. Lebih bagus biasanya adalah teh manis, karena di waktu SD kita ingat banget ya, teh manis adalah segala obat segala penyakit ya. Apalagi kalau lapar, biasanya teh manis langsung bisa dapat meningkatkan hipoglikeminya tadi. Hubungi dokter terdekat jika pingsannya dibarengi dengan mulutnya membiru, mulutnya jadi biru, kulitnya dingin, dan kemudian ada bekas gigitan hewan. 2 gitu ya, tok. Ternyata dia patok ular lagi. Kalau dipatok ular nggak bisa ditangani sendiri ya, harus dokter. Oke, yang selanjutnya adalah penanganan tersedak. Ini yang keberapa ya? Oke, penanganan tersedak itu biasanya penyebabnya adalah anak-anak kecil tuh suka memasukkan sesuatu yang kecil seperti baterai, koin, penghapus, mainan berukuran kecil, bahkan makanannya sekalipun tuh bisa menjadikan dia tersedak. Benda tersebut menghambat saluran nafas anak sehingga anak ini sulit bernafas. Ini gitu kan. Ya, gimana kalau mau tersedak gitu. Nah, tersedak ini dapat terjadi pada anak di bawah usia 1 tahun dan di atas usia 1 tahun. Keduanya memiliki penanganan yang sedikit berbeda ya. Nah, di usia 1 tahun itu hanya boleh 2 praktek saja, yaitu back blows dan chest thrust. Nah, yang pertama back blows. Back blows itu seperti gambar di samping saya ini ya. Ini adalah back blows. Nah, caranya yaitu posisikan bayi tengkurap di lengan yang ditopang dengan paha. Pastikan posisi kepala bayi lebih rendah dibandingkan badannya. Kemudian topang kepala dan rahang bayi. Ini rahangnya ditopang. Ini ditumpukan pada paha. Kepalanya lebih rendah daripada badannya, ditopang dengan tangannya. Kemudian dengan lembut ditepuk-tepuk punggungnya di antara tulang belikatnya sebanyak 5 kali. Puk gitu ya. Puk gitu. Kalau orang keperawatan biasanya tangannya mencungkup seperti ini ya. Puk gitu. Coba ya. Nah, gitu. Sakit nggak? Nah, kalau yang kayak gini biasanya sakit. Nah, kemudian yang kedua adalah chest thrust. Chest thrust itu jika back blows-nya tidak berhasil, yang menyebabkan tersedak itu belum keluar, maka posisikan bayinya terlentang dengan kepala menghadap ke atas seperti yang di bawah ini. Kemudian temukan tulang dada dan tempatkan 2 jari di tengahnya. Jadi ada tulang dada di tengah sini kan. Ditempatkan 2 jari gini di atasnya. Setelah itu berikan tekanan di bagian tengah tulang dada bayi sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jika belum keluar, maka ulangi tindakan tersebut. Nah, kalau anak usia di atas 1 tahun itu ada 1 tindakan lagi yang berbeda. Nah, tindakan yang berbeda ini dinamakan abdominal thrust. Jadi dia yang udah agak gede, dia bisa pakai cara abdominal thrust ini ya. Lingkarkan kedua lengan Anda di antara pusar dan tulang rusuk perut. Jadi antara pusar dan tulang rusuk itu dilingkarkan, kemudian yang di dalam itu dikepalkan gini. Jadi gini ya posisinya. Gini kan. Terus habis itu dilingkarkan tadi rusuk anak, hentakkan tangan ke atas. Zut gitu. Zut gitu sebanyak 5 kali. Kemudian hindari melakukan hentakan yang terlalu keras tadi untuk menghindari cedera. Nah, jika tidak bisa, maka bisa diulangi dengan back blows, chest thrust, dan abdominal thrust tadi. Serta segera panggil bantuan jika anak belum bisa mengeluarkan sedakannya itu ya. Nah, jika anak tidak sadar, ketika dia langsung pingsan karena mungkin kehabisan oksigen yang masuk ke dalam otaknya, terhambat tadi oleh sedakannya tadi, lakukan CPR. Tapi pastikan kalian sudah bisa melakukan CPR.
Yang selanjutnya adalah penanganan terkilir. Jika anak-anak terkilir bagaimana? Ini biasa banget terjadi pada anak-anak. Selain itu juga anak kerap kali meniru aktivitas yang dilakukan oleh orang dewasa ya. Sehingga kadang mereka belum tahu tekniknya, tapi dia ya sok-sokan aja gitu ya. Misalnya sok-sokan untuk ini melakukan itu. Terkadang orang tua lah yang sengaja melakukan hal berbahaya pada anak, seperti menarik tangan, kedua tangannya ini ya seperti ini, kemudian memutarnya ke seluruh tubuh, ke seluruh ujung, ke seluruh arah mata angin. Nah itu akan mengakibatkan adanya dislocation atau terkilir tadi pada anak. Terkilir berbeda dengan cedera otot ya. Terkilir biasanya terjadi pada sendi, sedangkan cedera otot biasanya pada otot itu sobek. Nah sendi ini biasanya ada pada tulang siku, tulang pergelangan tangan, terus ada lutut dan ada pergelangan kaki. Oke, penanganan anak terkilir itu terapkan RICE, yaitu Rest, Ice, Compress, and Elevation. Rest berarti dia diistirahatkan anak dengan berbaring, atau mungkin kalau dia hanya lengannya berarti dia duduk biasa aja, kemudian diistirahatkan. Jangan sampai yang kesleo atau terkilir tadi itu bergerak. Lakukan itu selama 24 sampai 48 jam. Kemudian bersihkan bagian kesleo dengan es, ya kan? Es batu itu dibersihkan selama 15 sampai 20 menit, kemudian dikompres atau dia perban gitu ya, diperban supaya dia tidak supaya dia tidak bergerak selama ini beberapa jam ya, 24 jam atau 48 jam. Kemudian ada elevation atau posisikan bagian terkilir ini lebih tinggi dari jantung. Lebih tinggi dari jantung. Kalau kaki berarti kakinya harus dinaikkan, kalau tangan berarti tangannya dinaikkan. Lebih tinggi dari jantung supaya aliran darahnya lebih lambat. Jika ada krim otot boleh boleh dioleskan ya, kayak krim otot itu Lavalos dan lain sebagainya lah ya. Kemudian lanjut kita ke penanganan terakhir, yaitu penanganan luka. Jika anak-anak itu kalau dia lari ke sana kemari, itu biasanya memang sering banget dia terluka di bagian lutut, di bagian siku, di bagian manapun di bagian tubuhnya biasanya luka ya kan. Nah, bagaimana cara menangani luka ini? Yang pertama jangan panik, karena kalau kamu panik dia akan lebih stres juga, dan dia akan trauma dengan lari-larian dan lain sebagainya, dan itu akan mengganggu perkembangannya. Oke, jadi jangan panik, cuci tangan dulu sebelum penanganan luka dengan sabun, dan juga mungkin kalau ada hand sanitizer di sebelah kalian juga bisa dipakai hand sanitizernya, karena jaringan kulit yang terbuka itu mudah terkontaminasi bakteri. Nah, kalau kalian panik itu cuci tangan, step yang paling penting ini bisa terlupa. Kalau bisa terlupa itu gawat banget, karena bisa ada nanah nantinya di jaringan kulit yang terluka tadi. Bersihkan area luka dengan kapas yang dibasahi air hangat. Oke, bersihkan area luka tadi dengan kapas yang dibasahi air hangat. Area luka tidak terdapat agar area lukanya itu tidak terdapat serpihan pasir atau tanah dan terlihat merah dianya. Lukanya terlihat merah. Saya juga kemarin gitu pas habis kecelakaan kemarin itu langsung ya, itu kan putih ya kan, dia putih tapi ada beberapa tanah di bagian samping-samping luka. Nah itu tanah-tanahnya itu saya hilangkan dulu pakai air, kemudian pakai air sama kapas. Setelah itu baru di dalamnya itu saya berikan obat merah. Kalau tidak punya obat merah biasanya saya berikan saya berikan salep salep antibiotik gitu ya. Sepertinya anak saya sudah tidak kondusif. Kalian bisa baca sendiri. Jadi habis itu tempelkan plester. Ada yang menganut tidak tempelkan plester supaya luka cepat kering, tapi saran saya untuk luka pertama kali terbuka harus dikasih plester untuk mengurangi adanya kontaminasi di sekitarnya. Kemudian hindari luka lecet baru seperti garukan. Jadi jelaskan ke mereka kalau luka gatal itu berarti lukanya mau sembuh gitu ya, jangan digaruk lagi. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika sangat ramai sekali hari ini karena anak saya sedang aktif-aktifnya. Kita mungkin kali ini aja kita selesai di sini karena minggu depan sudah hanya tugas saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.